Kak Feby, apa sih hipertensi itu? Mungkin Kak Feby bisa bantu kalau jelasin. Baik, hipertensi pada kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang wanita hamil mengalami tekanan darah tinggi. Kondisi ini bisa membahayakan bagi ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik. Ada beberapa jenis nih hipertensi yang bisa terjadi selama kehamilan. Ada 3 jenis utama hipertensi pada ibu hamil. Pertama itu ada hipertensi gestasional, yaitu muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan biasanya hilang setelah melahirkan. Kemudian ada hipertensi kronis, sudah ada sebelum kehamilan atau terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Yang terakhir ada preeklamsia. Ini yang paling berbahaya di bedah. Hipertensi yang disertai tanda bahaya seperti protein dalam urin, bengkak berlebihan, dan sakit kepala hebat. Ini yang harus diwaspadai. Selanjutnya kita bakal bacain komen-komenan dari netizen ya. Yang bertanya seputaran hipertensi. Kita langsung bacain komen pertama ya Kak. Ini ada dari Kak Feby, ada skor cantik. Pertanyaannya, apa saja sih resikonya hipertensi? Mungkin boleh dijawab Kak Dias. Oke, jadi aku akan menjawab resiko dari hipertensi pada kehamilan. Itu bisa meningkatkan resiko komplikasi seperti gangguan pertumbuhan janin. Bayi bisa lahir dengan berat badan yang rendah. Selanjutnya ada persalinan prematur. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan bayi lahir lebih awal. Selanjutnya ada preeklamsia dan eklamsia, bisa menyebabkan kejang dan membahayakan ibu dan bayinya. Tapi jangan khawatir Bunda, ada banyak cara untuk mengelola kondisi ini agar tidak terjadi. Oke, terima kasih Kak Dias. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nina 255 nih. Bagaimana sih cara mengenali tanda bahaya hipertensi dalam kehamilan? Mungkin boleh dijawab Kak Feby. Ya baik. Jadi tanda-tanda yang harus diwaspadai yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, sakit kepala hebat yang langsung hilang, pandangan kabur atau ada sinar cahaya, pembukaan berlebihan di tangan, kaki dan wajah, nyeri perut bagian atas seperti ditekan atau terbakar. Oke, terima kasih Kak Feby jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Wih, nanti bapak-bapak, kayaknya bapak-bapak eksis ya. Ada dari Bapak Yanto, asik. Mau tanya dong, ada gak sih mitos atau fakta seputar darah tinggi dalam kehamilan? Mungkin boleh dijawab Kak Dias. Wah, ini pasti suami-suami saya yang istri nih. Jadi aku akan jawab ya. Emang banyak sih mitos yang beredar tentang hipertensi saat hamil. Tapi mana sih yang benar? Nih, mitos pertama yang sering kita dengar pastinya. Hipertensi hanya terjadi pada ibu hamil yang sering stres. Faktanya, faktor genetik, gaya hidup, dan kondisi medis itu juga berperan penting dalam hal ini. Nah, mitos kedua, kalau tekanan darah tinggi harus bed rest total. Faktanya, aktivitasnya ringan seperti jalan kaki memang bisa membantu loh stabilkan tekanan darah. Untuk mitos selanjutnya, biasanya tuh kita dengar kalau minum obat hipertensi saat hamil, bayinya bisa cacat. Nah, ini faktanya ada obat yang aman untuk ibu hamil, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter. Oke, terima kasih Kak Dias. Ternyata ya masih banyak loh mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa pidana harus banyak-banyak diedukasi di orang sekitar, kawan-kawan kita gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Fitri. Apa sih pola makan sehat untuk ibu hamil yang terkena darah tinggi? Mungkin boleh dijawab, Kak Feby. Baik. Jadi makanan
guna-guna nih kalau suaminya ingin melakukan hubungan seksual itu ternyata sangat dianjurkan loh pada trimester kedua. Mungkin 2 sampai 1 minggu sebelum HPL itu dianjurkan untuk sering melakukan hubungan seksual karena dapat meningkatkan jalannya persalinan dan dapat mengurangi rasa stres. Oke, sebelum penutupan ya, ada gak sih nih motivasi dari Kak Dias atau Kak Debbie tentang ibu hamil nih yang mempunyai hipertensi gitu? Boleh motivasinya Kak? Untuk motivasinya itu tetap jaga pola makan dan hidup dengan pola hidup sehat. Makanannya dikurangi tuh yang asin-asin, kayak ikan asin itu jangan dulu yang bunda-bunda. Terus kurangi makanan-makanan junk food, perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan apa lagi ya? Ada apa mungkin dari Kak Feby? Ya boleh. Jadi motivasinya itu yang penting kalau bunda merasakan gejala-gejala kayak pusing, terus keringat, jangan soal-soal periksa ke bidan ke dokter ya. Yang utama bidan dulu sehingga nanti kan kalian sangat mudah. Oke, terima kasih buat Kak Dias sama Kak Feby. Oke guys, jadi itu penjelasan dari mahasiswa kebidanan. Podcastnya kita tutup ya. Terima kasih buat Kak Dias sama Kak Feby. Mungkin kita bakal ketemu lagi di lain waktu ya. Oke, see you guys. Podcast Alsoy izin undur diri ya.